bom nuklir untuk menumpas kesesatan iman yang keras kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, hari ini masih ada aja orang meributkan tentang nasab Ba'alawi yang sebenarnya ini sudah dibatalkan oleh tesis ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin Usman, dan ini sebenarnya bukan urusan kita-kita orang, tetapi urusan Robitoh Alawiyah. Harusnya itu yang menanggapi. Oke lah, tapi ini ada Buya Qurtubi. Mari kita dengar bersama. Saudara, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipermasalahkan Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir atau Ahmad bin Abdul Al-Muhajir di abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9, abad ke-10. Artinya dari mulai zaman Imam Ubaidillah sampai kepada ulama mutakhirin Syekh Nawawi Tanara Banten, tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membatalkan nasabnya, yang menafikan Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Tidak ada. Saya jamin tidak ada. Dia bicara tentang dari kurun abad ke-4 sampai ke-10 tidak ada ulama yang membatalkan nasab klan Ba'alawi. Ya karena memang tidak ada orang-orang tersebut yang diklaim sebagai datuknya Ba'alawi, baik Ubaidillah, baik Alwi bin Ubaidillah, baik Syahid Mirbat. Tidak ada orangnya. Bagaimana ulama mau membatalkan keberadaan mereka, isbat atau klaim atas Ba'alawi sebagai keturunan Ubaidillah bin Ahmad? Itu kan setelah adanya Habib Sakron. Nah setelah di situ baru ada klaim. Sebelum itu tidak ada klaim. Bagaimana ketidakadaan klaim kok terus dibatalkan? Kan nggak logik. Nggak mungkin sesuatu yang tidak ada ditiadakan. Memang yang sudah tidak ada gitu loh. Berkaitan dengan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, kurun waktunya berbeda. Kurun waktu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani adalah di mana para penjajah Eropa memanfaatkan klan dari Yaman untuk melakukan penjajahan di bumi Nusantara. Jadi persoalannya bukan pada persoalan perdebatan nasab. Persoalannya bagaimana ulama-ulama Nusantara ini melanjutkan peperangan yang telah dikobarkan oleh Pangeran Diponegoro. Titik fokusnya melawan Belanda dan melawan Utsman bin Yahya serta para kapiten-kapiten Arab yang dibawa oleh Belanda dalam memecah belah umat Islam di Indonesia, dilabelingi sebagai keturunan Nabi dengan gelar Habib. Jadi konteksnya memang waktu itu ulama perang, bukan berdebat tentang nasab. Karena mereka sudah memiliki sebuah catatan dan manuskrip tersendiri siapa para keturunan Wali Songo, Raja-Raja Mataram, dan Kasultanan serta Kasunanan yang ada di Nusantara. Mereka punya isbat tersendiri sehingga tidak ngurusi nasab orang lain yang jelas-jelas adalah penjajah Belanda. Sekali lagi, konteksnya adalah perang melawan Belanda dan klan Ba'alawi yang dibawa dari Yaman ke Nusantara. Ini ada lagi
statementnya. Jadi saya katakan ulama ahlu sunnah wal jamaah sampai kurun Syekh Nawawi, bahkan sampai Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam kitab An-Nurul Mubin tidak ada yang menentang. Namun akhir-akhir ini ada orang yang membuat standar pribadi jauh. Sama halnya Buya Qurtubi membawa nama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak membatalkan klan Ba'alawi. Konteksnya justru semakin parah ketika Utsman bin Yahya memberikan pendapatnya tentang bahwa para pejuang, para kiai-kiai yang sedang mengusir penjajah dianggapnya sebagai bughot, bahkan memuji-muji, memberikan keabsahan kepada pemerintahan Hindia Belanda dan menyesatkan aliran-aliran torekot yang ada di Nusantara, sehingga itu titik konsentrasi para ulama di dalam perjuangannya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman adalah sebuah karya ilmiah. Kalau memang Rabithah Alawiyah yang jelas-jelas ketabrak sampai hari ini belum memberikan statement apapun atas karya ini, maka untuk apa kita orang ikut-ikutan ribet? Toh Nahdlatul Ulama, toh para kiai-kiai NU sampai hari ini belum ada yang menolak tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman. Ini bisa diartikan adalah ijma sukuti. Mereka diam karena merasa apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman adalah sebuah kebenaran. Dan menyangkut membawa nama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sekali lagi bahwa persoalan yang dihadapi para ulama pada saat itu adalah melawan penjajah Belanda serta maraknya Wahabisme yang dibawa oleh Ibnu Saud dengan kerajaan Saudi Arabia. Jadi tidak ribet-ribet mengurusi persoalan isbat mengisbatkan, karena sudah jelas bermusuhan, berhadap-hadapan antara klan Ba'alawi dengan ulama-ulama Nusantara. Daripada dari kata-kata atau syarat-syarat yang dinyatakan oleh ulama salafus saleh. Berbicara tentang mengikuti ulama us-sholihin, ulama us-salaf, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberikan standar, bukan asobiyah, bukan percaya terhadap orang per orang, apalagi cuma sekedar orasi-orasi. Tetapi mari kita kutip peringatan beliau, wa idza ta'ayyana al-i'timadu ala aqawilis salafi fala budda min an takuna aqawiluhumul lati yu'tamadu 'alaiha. Pertama, marwiyatan bil isnadis sahih, harus punya sanad yang nyambung, bukan terputus 550 tahun lalu itu dipercayai. Itu termasuk kaul hadis, kaul yang diada-adakan oleh Habib Sakron. Yang kedua, mudawamatan fi kutubin masyhurah, sudah terkodifikasi sebagai sebuah kitab yang masyhurah, sudah tersebar ke seantero jagat sehingga bisa dikoreksi apakah kitab itu benar atau tidak benar. Dalam hal ini karya Habib Sakron dikoreksi atau dianalisa oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Wa antakuna mahdumatan, serta harus terperinci apakah ini sekedar klaim sepihak ataukah memang ini memiliki dasar-dasar yang ittisal, yang nyambung dari Habib Sakron sampai abad di mana Ubaidillah hidup. Itu harus punya sanad yang jelas atau sambungan periwayatan. Cerita-cerita yang dikarang oleh Habib Sakron itu ternyata dirungkatkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Mungkin ini ya yang bisa kami sampaikan.
bahwa persoalan nasab sudah selesai, rungkat dengan adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman. Cukup sekian. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.